Baik, izin memulai Bu Eli dan Bu An yang terhormat. Mari silakan kawan-kawan ya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan pengondisian terlebih dahulu. Posisi kalian duduk tegak, seragamnya juga dirapikan, fokus ya. Baik, pengondisian sudah, selanjutnya silakan dipimpin doa ya oleh Ananda. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terlimpah curah kebaikan dan keberkahan ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat para pemimpin masa depan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Jangan lupa ketika kalian sehat dan sempat, lagi-lagi Bapak ingatkan harus bersyukur karena nikmatnya akan ditambah. Kalau kufur sebaliknya, maka azabnya sangat pedih. Ya, maka kalau kita meniatkan segala sesuatu dengan bersyukur, kita akan melakukan semuanya dengan baik dan terbaik. Ya, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Arfa, silakan dibaca tulisannya apa? SMP Negeri 2 Parung. Oke, untuk membakar semangat, ya tentunya dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang pertama salam bahasa. Bapak perlihatkan sebentar. Nah, kemudian nanti kalian aktifkan suaranya, kita salam bahasa dulu ya. Salam bahasa. Tetap dulu. Siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Oke, Al-Fatihi, silakan baca. Mengejarlah agar tak buta huruf, mengadilah agar tak buta hidup. Masya Allah, luar biasa. Itu apa artinya kira-kira? Belajarlah tentang pengetahuan agar tidak buta hidup dan ilmu agama agar tidak tersesat. Masya Allah, jadi kita tidak tersesat di dunia dan akhirat ya. Dunianya dapat, agamanya dapat ya. Luar biasa. Bapak tulis ya, atau menyebutkan, menjawab, menanggap. Jadi sebuah karya tuh, jadi sebuah baju ya, mengejar kata buta huruf dipakai oleh seniman ternama tuh. Sedikit lagi, nah. Terlihat Instagram Bapak nih, merek kaos yang Bapak produksi adalah obrol-ngobrol ya, raja kata-kata, kata-kata raja. Nah, di sini sudah ada tuh beberapa kutipan ya, kutipan yang dijadikan kaos. Nah, ini hanya sekilas saja untuk memotivasi kalian bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia bisa juga berwirausaha ya. Contohnya nih, sabar, tak semua lontar menjadi latar ya, apapun bisa menjadi dakwah ya. Menabung pahala. Atau ada berbeda, Kalisa silakan. Sama, Pak, menabung pahala. Karena itu ada meja, terus J-nya itu diganti N, terus itu ada bunga, A-nya dilangin. Terus itu ada paha sama orang lagi ngelas, S-nya hilang. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu walaupun tidak terdengar ya, Kalisah dan Arfa. Jadi mari kita menabung pahala sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Nah, materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu surat pribadi dan surat dinas. Persepsi dulu, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran tentang surat pertemuan sebelumnya? Tentang pengertian dan isi surat pribadi dan surat dinas. Alhamdulillah, luar biasa ya. Betul sekali, pengertian dan isi surat dinas. Apa sih pengertian dan isi surat pribadi? Ada yang bisa? Silakan. Agar kita, Aurel luar biasa. Surat pribadi, pengertiannya surat yang ditulis oleh pribadi kepada perseorangan. Isi kepentingan pribadi dan tidak resmi. Masya Allah ya. Surat dinas pengertiannya surat yang ditulis dalam situasi formal. Isinya kepentingan kedinasan dan resmi. Alhamdulillah. Nah, kita coba buktikan betul tidak ya. Ternyata betul, sekilas saja Bapak baca ya, pengertian surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat sebagai pribadi bukan lembaga atau insan. Pengertian surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Nah, sebelum ke materi, tahapannya ini ya yang Bapak beritahukan, informasikan ada 6. Nanti kalian akan menyimak materi, kemudian berdiskusi secara klasikal. Ini kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini, yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuannya melalui problem-based learning berbantuan aplikasi Canva. Problem-based learning ini pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi
kalian nanti akan menyelesaikan suatu masalah dengan solusi terbaik ya. Wulan Karunia Rudianti, seorang anak penyandang disabilitas asal Riau yang mendapatkan hadiah kursi roda dari Presiden Joko Widodo. Tantangan Wulan menjadi viral di media sosial. Perasaan bahagia tengah menyelimuti hati Wulan Karunia Rudianti. Perempuan berusia 10 tahun menerima hadiah kursi roda dari Presiden Joko Widodo. Awalnya Wulan tidak menyangka tulisan tangan permohonan untuk Presiden Jokowi yang ia unggah di akun pribadi Instagramnya menjadi viral di dunia maya. Apa sih kesan moralnya, atau ada yang bisa menceritakan ulang tidak dengan bahasa sendiri? Silakan. Pak, Oh, luar biasa, Ananda dan Nasila. Ya, silakan Ananda dulu karena pertama tadi ya. Silakan Anda. seorang anak bernama Bulan mendapatkan kursi roda karena menulis surat kepada Presiden. Masya Allah. Baik Ananda, Bapak tulis bagus sekali ya penyimakannya. Kemudian Nasila. Sama seorang anak bernama Bulan mendapatkan kursi roda karena menulis surat kepada Presiden. Nasila dan Ananda bagus ya, sudah menjawab. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang, yaitu unsur-unsur dan ciri bahasa. Di depan kalian sudah ada 2 buah surat. Yang pertama itu A, surat titik-titik, dari fisiknya ya, dari isinya. Silakan nih sebelum Bapak ya menyajikan atau kita mempelajari lebih dalam, mungkin ya, atau Bapak yakin kalian juga tahu nih secara sekilas. Silahkan, ada yang bisa membedakan dari unsur atau bahasanya tuh yang sekarang kita sedang pelajari? Saya, Pak. Masya Allah Nasila ya, tapi Nasila tadi sudah Bapak simpan dulu ya. Coba Yopi. Unsur surat pribadi tidak terdapat kepala surat, nomor, lampiran, hal, tidak terdapat cap lembaga. Oh, luar biasa. Silakan yang lain dari segi bahasa ada? Ada yang lain? Oke, Nabila. Yang A sehari-hari non formal, yang Ya. B baku formal. Masya Allah ya. Nabila betul ya, Bapak tulis. Nah, kita buktikan. Alhamdulillah betul ya, surat pribadi yang A dan surat dinas yang bisa kalian lihat ya. Unsur-unsur surat pribadi itu kurang lebih ada 7. Sesuai tanda panahnya, yang A tuh, Malang 14 November adalah alamat dan tanggal. Yang B, salam pembuka, salam semangat pelajar. Apa kabarmu Ozi? Nah, itu salam pembuka. Kemudian yang C, pembuka. Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap dan lain-lain. Nah, itu pembuka. Jadi, nah di sini Pak misalkan, apa sih pembeda antara salam pembuka dan pembuka? Nah, kalau salam ya ada kata salam ya, misalkan salam semangat, apa kabarmu, itu salam. Yang kedua, pembuka itu lebih panjang ya, atau lebih banyak kalimatnya dibanding salam pembuka. Sampai ini paham untuk surat pribadi? Nah, yang kedua, ciri bahasanya betul tadi ya, kata sapaannya bersifat pribadi. Contohnya, salam sayang untuk Bunda. Nah, sayang di sini kan tidak ke semua orang, tetapi untuk bundanya. Berarti itu sifatnya pribadi atau emotif ya, ekspresif, kata sayang. Kemudian yang B, bahasa non formal, tetapi santun, walaupun sehari-hari jangan melebihi batas ya, mentang-mentang bahasa sehari-hari surat pribadi tetapi bahasanya kurang baik. Nah, tidak ya. Contoh bahasa non formal itu begini. Terima kasih sudah ngerawat Edo. Nah, harusnya ngerawat ini merawat ya, untuk di surat dinas misalkan. Kemudian gimana kabarmu? Nah, gimana kabarmu ini gimananya harusnya bagaimana? Gitu ya. Itu kurang lebih perbedaan non formal dan formal. Selanjutnya, struktur surat dinas. Nah, tadi yang dikatakan oleh Yopi betul, katanya ada kepala surat. Ini ya, Kecamatan Parung, tuh SMP Negeri 2 Parung ya. Ini surat dari sekolah kalian. Walaupun beberapa ada kesalahan penulisan dan bahasa, tetapi kita bahas itu nanti ya. Kemudian C, tanggalnya. Nah, tanggalnya tuh bisa di bawah sini ya, di bawah kanan atau di atas. Biasanya kalau sudah ada tempat di kepala surat, tidak usah lagi ditulis tempatnya di sini nih. Misalkan Parung nggak usah ditulis lagi karena sudah otomatis ada di kepala surat ya. Kemudian yang D, alamat surat. Selanjutnya ciri bahasa, kata sapaan bersifat formal. Nah, yang tadi Bapak sampaikan yaitu kata sapaannya kalau tadi itu sayang rindu untuk Bunda. Nah, sekarang di kalimat formal ini dengan formal. Alhamdulillah, konfirmasi ini sekarang. Adakah pertanyaan dari semua diskusi kita pada hari ini sebelum kalian mengerjakan LKPD secara kelompok? Saya ingin bertanya, Pak. Wah, luar biasa, bagus ya, kritis. Silakan siapa? Kalisa ya? Iya, Pak. Silakan Kalisa, apa yang ingin ditanyakan? Kopsura atau timangsa itu apa ya, Pak? Oh, luar biasa, kopsura. Ya, padahal tadi tidak ada di pembahasan. Ada yang bisa menjawab dulu nggak? Kepala surat artinya
sama dengan kop surat. Dan titik mangsa sama artinya dengan tempat dan tanggal surat dibuat. Bagus sekali. Nah, tiba saatnya kalian bersama kelompok mengerjakan RKPD-nya. Di kolom chat sudah ada? Ada Pak. Ya, ini masing-masing kalian membuka linknya atau tautannya. Kemudian setelah membuka, Bapak akan mengelompokkan kalian ke dalam ruangan yang berbeda. Baik, nah di sini ada 4 halaman. Yang pertama itu sampulnya, lembar kerja peserta didik. Yang kedua, ini lembar kerja pertama, yaitu unsur-unsur surat pribadi. Di sini ada surat, kemudian nomornya. Kalian menganalisis unsur-unsur bahasanya apa? Seperti tadi, salam penutup, misalkan nomor 4, simpan dan tarik. Tarik dan simpan, ya. Pilihan unsurnya. Misalkan pembuka ada di nomor 3, silakan. Kemudian di nomor 3 adalah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Kalian hanya mencentang. Kira-kira misalkan nomor 2 ini ayah tersayang, masuknya surat pribadi atau dinas. Kalau surat dinas misalkan centang. Ya, dengan hormat misalkan surat pribadi centang. Waktu kalian hanya kurang lebih 15 menit. Ya, silakan bekerja semaksimal. Ananda mengerjakan 5-8. Aksel mengerjakan 9-10. Dan bagian ketiga 1-4. Nah, Bapak berikan waktu 10 menit. Ya. Ya, orang pertama Kalisa nomor 1-4 yang bagian unsur surat pribadi. Orang ketiganya Aurel nomor 1-4 surat dinas. Nomor 1 unsur surat pribadi. Yang nomor 1 jawaban unsurnya itu salam penutup. Aurel nomor 1-4 surat dinas. Nomor 1, salam penutup. Nomor 1 salam penutup. Nomor 2 Nomor dan hal. Silakan dilanjutkan. Bapak beralih dulu ke kelompok 1 ya. Alhamdulillah. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai, Kak? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya. Semua bekerja tapi ya. Bekerja, Pak. Alhamdulillah. Nah, sambil menunggu yang lain, silakan boleh dibaca-baca dulu ya. Barangkali diperiksa ulang ya. Barangkali ada kesalahan, silakan bisa diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami diskusikan. Adapun bagian pertama, unsur-unsur surat pribadi yaitu nomor 1 salam penutup, nomor 2 isi, nomor 3 ya. nama dan tanda tangan. Nah, itu betul sudah diperbesar ya, diperbesar dulu ya. Silakan. 4 tanggal atau titik mangsa, 5 salam penutup. Bagaimana perwakilan dari kelompok Nabila? Karena Nabila yang menyimpan semua data jawaban, silakan disampaikan apakah sama atau tidak. Kalau tidak, berarti harus ada yang dibahas. Sama? Sama juga. Oke, alhamdulillah. Silakan selanjutnya. Terakhir, pembahasan surat pribadi dan surat dinas. Nomor 1 surat dinas, nomor 2 surat pribadi, 3 surat dinas. sama juga Pak. Sama juga, oke. Nah, alhamdulillah ya, ternyata betul 10/10. Berikan tepuk tangan ya, apresiasi walaupun tidak terdengar. Oke, silakan Nabila sekilas saja ya. Alhamdulillah sudah sama-sama kita saksikan dan kita laksanakan pengerjaan RKPD secara kelompok. Silakan sekarang sebagai hasil ukuran ya, kalian mengerti atau tidak, diklik kemudian kerjakan 5 soal yang ada. Nah, terlihat Aurel hasilnya? Terlihat ya, alhamdulillah. Luar biasa, juara pertama adalah Ali, yang kedua Kalisa, 3 Vela. Alhamdulillah. Simpulannya, apa materi yang kita pelajari hari ini? Apa kira-kira? Silakan disampaikan perwakilan dari Nabila. Apa saja tadi yang kita pelajari, Biar? Tentang unsur surat dinas dan pribadi. Surat dinas, alhamdulillah. Nah, betul sekali simpulan kita tadi adalah nomor 3 dan 4 karena satunya pengertian dan ciri, ya. 3 dan 4-nya itu unsur bahasa. Atau bagaimana perasaanmu, senang atau sedih atau kecewa dan lain-lain? Menyenangkan Pak. Alhamdulillah. Seru ya? Seru tidak? Seru. Seru ya? Seru, menyenangkan Pak, senang. Alhamdulillah. Bagaimana pemahamanmu sekarang? Kurang lebih paham ya? Dengan apa yang Menjadi lebih baik, Pak. Jadi lebih baik. Menjadi lebih baik Pak, menjadi lebih baik. Alhamdulillah kalian baca kembali ya, terutama tadi yang salah. Terima kasih teman-teman, selalu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.